Selamat Minggu, Happy Sunday, salam sehat dari kami sekeluarga. Dan kami percaya Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, inilah kita orang Kristen, ya, bahwa iman kita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, karena hanya kebenaran Tuhan yang menggerakkan kita, mendrive kita. Hanya Tuhan yang mendrive atau menggerakkan kita. Nah, pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, yaitu merindukan rumah Bapa. Saudaraku, kita harus merindukan rumah Bapa. Tapi saya bertanya dulu, apakah kita percaya ada rumah Bapa? Jelas, karena Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus merindukan rumah Bapa ini, saudaraku. Karena harus kita akui bahwa dunia yang kita huni sekarang ini bukanlah satu tempat yang ideal bagi kita orang percaya, saudaraku. Dunia ini sudah dikutuk ya, karena jatuh dalam dosa ya, sehingga banyak hal yang tidak menyenangkan, mengenakan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan fakta yang sekarang ini telah nyata, bukan hanya di bumi Indonesia, tapi di seluruh dunia ya, mengalami kesulitan. Jadi memang tidak ideal. Tapi meskipun begitu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita berarti menjadi putus asa. Sekali lagi saya ajak kita untuk mengakui bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang ideal. Dan ingat, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di sana, saudaraku, yaitu rumah Bapa, tempat di mana kita nanti menikmati persekutuan kekal bersama dengan Allah, mengalami satu sukacita kekal yang tak terkatakan, saudara. Dia nggak terkatakan. Kalau masih bisa kita ceritakan, kita katakan, saudaraku, itu belumlah sukacita yang dari Tuhan. Itu dapat uang. Dapat uang mungkin saudara 1 miliar, 5 miliar, sukacita sih. Tapi kita masih bisa ucapkan lah, masih bisa kita katakan, masih kita bisa jelaskan, saudara. Dan itu sifatnya terbatas. Ya paling tinggi 1 minggu itu semangat terima uang 5 miliar. Ya, bagi beberapa orang, mungkin bagi pengusaha yang besar, wah dia dapat proyek ratusan miliar, mungkin triliun, paling tinggi 1 minggu lah. Dia bisa senang, ada rasa senang. Setelah itu ya hilang lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Nah, kapan sih kita ke rumah Bapak kan gitu? Kapan? Mau kan ke rumah Bapak kan? Semua kita mau ke rumah Bapak tentunya. Ya kita kalau ditanya kapan kita ke rumah Bapak, ya tentu jawaban saya selalu ada 2 ya, yaitu ya saat kita mati. Dan itu secara pribadi saat kita mati, saudaraku. Nah, bicara mati kan bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Kalimat ini sering saya ulang, apa itu? Ada satu buku ya, satu buku ditulis oleh seorang pastor. Judul buku itu adalah Penderitaan dan Kematian. Nah, di dalam buku itu pastor tersebut mengutip satu survei. Di kolong langit ini dikatakan setiap 1 detik mati 2 orang. Ini sering saya ulang dalam khotbah-khotbah saya, karena sebuah survei, jadi bukan mengada-ngada. Satu survei atau penelitian yang diteliti, satu detik, saudaraku, mati 2 orang. Jadi begitu kita hitung, tik mati 2 ya, tik mati 4, tik mati 6, tik mati 8. Nah, dari tadi kita bicara sudah berapa tik? Jadi bicara kematian itu kita tidak tahu lah. Bisa hari ini, bisa saat kebaktian seperti ini, bisa tahun depan dan sebagainya. Nah, tapi soal kapannya itu nggak penting lah bagi kita. Yang penting, saudaraku, kita ingat kapan kita ke sana? Ketika kita mati. Soal kapan? Ya kita nantikan saja timingnya kita atau jadwal kita masing-masing, saudaraku. Dan yang kedua, kapan kita pergi ke rumah Bapa? Nanti. Kedatangan Tuhan yang kali kedua menjemput semua. Kalau kita belum mati, saudaraku ya nanti. Kalau pada saat Tuhan datang kita masih hidup, nah saat itulah Tuhan membawa kita ke rumah Bapa itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya, ayo saya mengajak kita untuk terus merindukan rumah Bapa ini, saudaraku. Mari kita terus merindukan rumah Bapa untuk kita pergi ke sana. Persiapkan diri saudara, kita cek diri kita. Tadi pagi ya bangun tidur ya. Maaf kalau saya ngomong pas saat mandi ya. Nah, itu ada perenungan gitu, muncul dalam hati. Kira-kira orang kayak saya ini masuk surga enggak ya? Agak lucu sih pertanyaannya. Saya juga belum pernah. Seumur hidup saya baru tadi muncul pertanyaan ini. Nggak pernah dalam diri saya itu ada muncul pertanyaan seperti itu. Kalau di benak saya mau mengajak nanti ya istri anak saya untuk sama-sama menjawab pertanyaan ini masing-masing gitu. Kita kira-kira kita ini kalau mati masuk surga sih gitu. Ya, tapi ya tidak usah menjadi sebuah diskusi yang berpanjangan, tapi itu hanya pergumulan pribadi saja.
Dan saya ajak kita juga untuk coba memiliki perenungan itu masing-masing supaya kita tidak menganggap enteng, menganggap gampang dan sebagainya, menganggap murahan. Memang betul, bukan karena upaya kita ke surga ya. Betul, saya sangat setuju sekali. Tapi memang masing-masing kita harus menggumuli bagian itu. Jadi persiapkan diri saudara. Saudara mau mempersiapkan diri saudara? Amin. Iya, kita harus siapkan diri kita, saudaraku ya. Nah, jadi penantian akan hari Tuhan itu, penantian Tuhan menjemput kita, itu harus menjadi satu penantian yang paling menggembirakan. Karena pengharapan terbesar kita, the greatest hope bagi kita orang percaya adalah menantikan Tuhan datang, menjemput secara pribadi kedatangannya yang kali kedua. Tidak ada pengharapan kita yang lain. Baik saudara punya proyek, mengharapkan proyek besar, baik kita berharap COVID virus ini selesai cepat berlalu, baik, saya setuju. Tapi ingat saudara, bahwa penantian kita yang terbesar adalah kedatangan Tuhan. Karena kita dipilih Tuhan, ya kita dipanggil Tuhan, kita setia kepada Tuhan untuk kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Setempat di sana. Dunia lain kan? Ya terserah. Tapi yang jelas itu adalah surga bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya berharap saudara bergirang menantikan itu, ya bergirang menantikan itu, saudara. Nah, mengapa ya kita mesti merindukan rumah Bapa itu? Ya sederhananya sih, ya tadi saya sudah sampaikan juga. Karena memang kita bukan dari dunia ini. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 19 saya bacakan kepada kita ya. Yohanes pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, Yohanes 15 ayat 19 ya. Saya langsung membaca lah. Mungkin Bapak Ibu belum sempat membukanya. Saya tunggu sejenak. Ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku, selama kita masih tinggal dalam dunia ini, jangan heran kalau dunia ini membenci kita. Bukan dunia di mana kita tinggal ya, bukan itu maksud saya, tapi bukan itu maksud Alkitab, tapi ada satu sistem, ada satu kebudayaan yang menyimpang dari kebenaran firman ya. Nah, itu tidak suka sama kita. Ya, belum lagi kuasa kegelapan yang ada dalam dunia ini, yang dunia ini berada di bawah kuasa si jahat ya. 1 Yohanes pasal 5 19 itu ya, pasti membuat hidup kita tidak nyaman di bumi ini ya. Jadi itu sebabnya kita harus merindukannya. Mengapa? Ingat, karena saudara dan saya bukan dari dunia ini, saudara. Kalau Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, ya Petrus mengatakan kita tuh menumpang di dunia ini. Menumpang. Petrus juga melanjutkan di 1 Petrus 2 ayat 11, ya dia mengatakan bahwa kita itu pendatang atau perantau. Namanya kita lagi merantau, saudaraku. Kalau kita merantau, kita mesti tahu diri lah. Ya, kita mesti tahu diri, saudaraku ya. Nah, jadi kita harus tahu diri di dunia ini. Ini bukan rumah saudara. Jangan ikut dari dunia ini, jangan ikut. Tapi kita ikut budaya surga. Kita jadi pendatang. Kita itu musafir lah, musafir. Di gereja kami, saudaraku ya, ada satu lagu ya. Ada satu lagu itu, coba saya nyanyikan sedikit saja ya. Lagunya begini. Lagunya begini, saudaraku ya. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan, lewati lembah gersangnya padang, oh berat dan sukar lorong-lorongnya. Refnya mengatakan begini. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Dikatakan bahwa kita ini musafir yang lagi jalan pulang ke rumah Bapa, saudara.
Nah, kalau kita mengerti bagian ini, kalau kita tahu bahwa kita adalah musafir, kita pendatang, lagi jalan pulang ke rumah Bapak, ya, lagi jalan pulang ke rumah Bapak. Oleh karena itu, pahami saudaraku bahwa apapun yang saudara alami, apapun yang kita alami, baik itu senang, ya, maupun itu hal yang sedih, baik itu hal yang menggembirakan atau yang tidak menggembirakan, ingatlah itu semuanya hanya bersifat sementara. Jangan sampai kalau pakai kata berkat jasmani yang saudara miliki yang banyak itu membuat saudara jauh dari Tuhan, karena itu semua dari Tuhan. Ya, jangan sampai kesulitan, jangan sampai COVID yang memang berat ini saudaraku, kita harus berkata berat karena seluruh dunia mengatakan itu dan kita mengalami itu, tapi jangan sampai kesulitan itu menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Karena kita bukan dari dunia ini, kita merindukan rumah Bapa. Ya, tubuh kita masih di bumi, tapi pikiran kita, cara berpikir kita, cara pandang kita harus surgawi, saudaraku yang terkasih. Sekali lagi, kalau kita sadar bahwa kita bukan dari dunia, kita hanya pendatang di bumi ini, kita hanya perantau, kita hanya musafir, sebab itu ingatlah bahwa berkat yang saudara punya, hal-hal yang menggirangkan itu, hal-hal yang menyukakan hatimu itu semuanya bersifat sementara. Kalau saudara diberkati berkat jasmani, nikmatilah bersama dengan Tuhan dan berbagilah. Ada banyak orang-orang yang susah, yang harus saudara bantu kalau saudara diberkati secara jasmani. Kalau saudara juga lagi sulit, saudaraku, ya mungkin sakit belum sembuh dan sebagainya. Maaf, mungkin saudara yang mendengar ya kena positif, tetap berpunya pengharapan dan itu semua akan berlalu. Semuanya sementara, saudaraku. Itulah konsep kalau kita paham bahwa kita ini seorang musafir yang lagi jalan pulang ke rumah Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, jadi ingat bahwa dunia di mana kita ada ini bukanlah tujuan akhir kita. Kita akan tinggalkan semuanya ini, saudara. Dan mengapa kita mesti merindukan rumah Bapa? Kita mesti kangen kepada rumah Bapa. Kangen, saudara. Harus. Ya, kenapa? Karena memang dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Dunia ini bisa membuat saudara bahagia, bisa, tapi itu bukan bahagia yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan bukan bahagia yang sesungguhnya? Karena akan berlalu. Saudara dapat uang, dapat proyek besar, paling sebulan lah semangat, senang. Setelah itu udah lupa kok. Udah lupa kesenangan seperti itu. Dia tidak kekal sifatnya. Dan kesukacita seperti itu tidak membawa kita kepada kesucian. Allah kita kan Allah yang kudus. Karena Allah kita Allah yang kudus, Dia minta kita kudus. Nah, sukacita karena kita mendapat berkat banyak, dipuji orang, itu nggak membawa kita kepada kesucian. Tidak bisa menuntun kita kepada kesucian hidup. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi ingat, dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati kepada kita. Dunia ini tidak bisa memberikan kenyamanan yang sejati. Hanya Tuhanlah ketenangan kita. Ingat tadi lagu di awal yang kita nyanyikan tadi kan, hanya dekat Allahku itu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Tuhan yang bikin kita tenang. Ada satu lagu lagi begini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Dengarkan. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ada banyak lagu-lagu saudaraku mengatakan kepada kita bahwa hanya dekat Allah itu kita tenang. Ada lagi, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Banyak. Tenanglah kini hatiku. Banyak. Ya, dalam bahasa Inggris juga ada. It is well with my soul, it is well with my soul. Jadi keterangan kita, saudaraku, hanya ada pada Tuhan. Saudara diberkati, nikmatilah berkat itu. Nikmatilah, karena itu saudara bekerja keras kok. Dan Tuhan memberikan saudara mendapatkan itu. Tapi jangan sampai berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat itu membuat kita tidak bisa berbagi dengan orang.
Saudara yang nggak punya mungkin berkat secara materi, kita punya tenaga, kita bagi tenaga kita punya nasihat, kita bagi nasihat kita, saudara. Jadi ingatlah, dunia ini tidak memberikan kebahagiaan sejati bagi kita. Dalam dunia ini bisa mengalami bencana alam, penyakit, saudaraku, tidak diundang, ya datang juga dia. Malah kita nggak pernah undang sakit, tapi penyakit datang. Tapi ada juga penyakit yang kita undang sendiri. Ada juga penyakit kita undang sendiri, saudaraku. Jadi dunia ini tidak membuat lebih baik lah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, 2, 3 sampai 5 dikatakan apa, saudaraku? Ingatlah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Itu ayat 1. Kenapa makin sukar dunia ini? Ayat 2 jawabannya. Karena manusia mencintai diri, karena manusia cinta uang, sok tahu berlagak tahu, nggak tahu berterima kasih. Artinya apa? Kita berjumpa sama orang-orang seperti ini, orang yang cinta diri, egois, cinta uang, ego banget. Nah, kita ketemu orang-orang seperti ini, jadi sulit, saudaraku, di bumi juga. Dan orang itu nggak jauh loh, bisa pasangan hidup, bisa pak pendeta, bisa teman sendiri. Ego, rata-rata kita ego. Itu membuat gitu, saudara. Jadi memang kalau kita tinggal di dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati, saudara. Dan Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, kalau saya baca ya, 2 Petrus pasal 3 dikatakan begini, saudaraku yang terkasih, bahwa satu kali dunia ini akan dihancurkan. Nah, satu kali dunia ini akan dihancurkan. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Setelah 10, nanti saya akan ngajak kita lanjut 12. Jadi saya mengajak kita membacanya tidak urut seperti itu ya, tapi 10, lalu kita loncat 12. Ya, loncat 12. Ya, lalu nanti kita balik 11. Nah, saya mengajak kita seperti itu cara membacanya ya. Oke, kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 10, 1, 2 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Setelah itu, karena kita sudah diberitahu bahwa dunia ini akan hancur oleh nyala api, baru kita baca ayat 11. Ini jadi komitmen kita. 1, 2 ya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini clear. Jadi kenapa kita mesti merindukan rumah Bapa, saudara? Karena dunia ini pun satu kali akan dihancurkan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya tetaplah kita setia. Keadaan sulit, keadaan senang yang kita alami, jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu jangan gelisah. Kalau hidup saudara sulit, jangan gelisah. Ada satu lagu ya, ini lagu di dalam Yohanes pasal 14 ini. Saya nyanyikan refnya saja. Kalau saudara buka Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua, tapi dalam versi bahasa Inggris bunyinya begini. Let not your heart be troubled. Saat itu Yesus mau meninggalkan murid-murid waktu dia mau naik ke sorga ya. Jadi murid-murid sedih. Mereka lonely dan sad. Mereka sedih, saudara. Aduh, padahal selama ini Tuhan Yesus inilah yang menyertai kami, yang menjagai kami semua. Sekarang ini mau meninggalkan kami. Apa yang akan terjadi bagi kami? Padahal Tuhan udah bilang, aku pergi, nanti Roh Kudus akan aku utus, kata Tuhan Yesus, untuk mendampingi engkau. Tapi memang itulah manusia. Sekalipun kita sudah mendengarkan janji firman, ketika diperhadapkan, ternyata melakukannya tidak semudah yang kita dengar. Namun disitulah kasih karunia Tuhan, yang selalu mengingatkan kita, menolong kita. Lalu Tuhan berkata gini, murid-muridku, aku akan pergi. Tapi ingat ya, jangan gelisah. Let not your heart be troubled. In my Father's house, dikatakan, in my Father's house, ya, there are many mansions. Jadi jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat. Sebenarnya agak nggak ada hubungannya ini ya. Kalau kita memandang sekilas seperti tidak ada hubungan. Tuhan bilang mereka lagi gelisah, ada orang lagi gelisah, tapi Tuhan kasih jawab begini, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat. Kayak nggak nyambung jawaban Tuhan. Orang lagi gelisah, orang lagi susah hati, masa dikasih jawaban oleh Tuhan kita, di rumah Bapakku banyak tempat. Kan lucu itu. Nah, ini artinya apa? Bahwa sungguh kekristenan itu ya, orientasi berpikir Kristen melampaui kefanaan.
Dia bukan hanya berpikir yang di fana ini saja, yang 80 tahun atau 90 tahun. Tapi kita harus bisa menembus kefanaan sampai kepada kekekalan. Di rumah Bapakku punya tempat. Jalani terus dengan setia. Dunia ini bukan tempatmu. Ini hanya fana. Itu kata Tuhan maksudnya. Makanya Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, lagunya begini saudaraku. Coba saya nyanyikan bagi kita ya. Hanya refnya saja ya. Sebenarnya saya juga belum terlalu menguasai. Ya, baru 2 hari yang lalu nih saya temukan lagunya. Langsung saya senang sekali. Lalu saya coba bagikan bagi kita bagian refnya saja ya. Nah, begini dia lagunya. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In my Father's house are many mansions. I've gone to prepare you a place. Jadi saudaraku, rekan-rekan yang ya seluruh kita lah, dunia ini dibuat gelisah oleh COVID ini. Tapi melalui kebenaran firman ini, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan menyampaikan kepada saudara dan kepada saya, jangan gelisah. Let not heart be troubled. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dengan kata lain Tuhan Yesus bilang gini, anakku, satu kali aku akan bawa engkau ke sana. Bertahanlah. Tidak mungkin engkau tidak ada masalah dalam dunia ini, kata Tuhan. Bertahanlah dan jangan berdosa. Jalani terus bersama dengan aku, kata Tuhan. Satu kali aku membawa engkau ke sana. Dan saudara bisa membayangkan kalau kita tidak sampai ke sana. Kebinasaan kekal, saudara. Di neraka itu bukan 1 miliar tahun. 1 miliar tahun itu satu angka yang lama sekali. Bukan 1 triliun tahun. Kalau kita masih bicara angka itu akan berakhir. Di neraka bukan 1 miliar tahun, saudara. Kalau bicara angka, akan muncul hitungan 1 triliun. Lalu 1 triliun. Kita dipindahkan ke surga. Kalau cuma begitu, saudaraku, nggak apa-apa disiksa 1 triliun tahun. Di neraka nggak apa-apa. Saya nggak akan getol mengajak kita. Saya juga tidak akan getol. Hidup suci, hidup kudus, nggak usah getol. Ya udah tahanin aja. Toh kita nggak mati-mati kok. Karena kita malu kekal. Tapi kekal dalam selama-lamanya tinggal 2 neraka atau di surga. Kalau neraka cuma 1 triliun berarti nggak kekal. 1 kali dipindahkan ke surga, udah lupa itu. Sama seperti seorang istri kan, seorang ibu waktu melahirkan sakitnya setengah mati. Tapi begitu terlahir, udah lupa tuh sakitnya, sama. Tapi Alkitab berkata, penghukuman kekal. Jadi mari saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, bertarunglah, bertahanlah. Kalau kita bisa berbuatlah. Saya juga dalam skop kecil, saya juga berbuat bagi rekan-rekan, bagi orang-orang yang kesulitan. Semampu saya lakukan. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekarang kita mau pilih mana? Kalau kita merindukan rumah Bapa, sekarang kita mau pilih mana? Mau ke sana langsung atau masih di bumi? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, 22, 23, 24, Paulus sangat jujur sekali di sana. Paulus bilang gini, ayat 21 ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu dia bilang, mana mau kupilih? Nah dia jujur, nggak bilang ke sorga, enggak. Paulus juga nggak petantang-petenteng menjawab, enggak. Paulus berkata begini, mana yang kupilih? Aku nggak tahu, kata Paulus. Aku nggak tahu. Tapi lalu dia lanjutkan lagi ayat berikutnya. Memang kalau pergi bersama dengan Bapak sekarang, bersama dengan Tuhan sekarang, itu memang lebih baik. Tapi kenyataannya aku masih di bumi. Nah, kalau aku masih di bumi, aku harus berkarya bagi Tuhanku. Aku harus melayani kalian, hei jemaat Filipi. Nah, saudaraku, memang berjumpa dengan Bapa itu lebih baik. Tapi kenyataannya, saudara dan saya masih hidup di bumi. Nah, ini kesempatan bagi kita memperbaiki diri kita, melayani Tuhan, berbuat lebih baik lagi bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran yang singkat, sederhana ini,
bisa memberkati kita. Saya rindu begini saudaraku ya. Saya rindu selalu ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu ya. Ada doa saya selalu begini. Saya merindukan orang yang mendengarkan itu dimotivasi, didorong sambil mengambil keputusan, sehingga dia mengambil keputusan. Dia berkata gini, itu benar Tuhan, mulai hari ini aku harus lebih baik lagi. Aku harus lebih baik lagi Tuhan. Itulah kerinduan saya. Setiap kali saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Ini sebelum tadi acara kita dimulai, saya bersama keluarga pun kita mulai dalam doa dulu. Sebelum kami live kita doa, Tuhan kami akan kebaktian, biarlah live ini dan kami semuanya ya memberkatilah acara ini. Bukan sekedar mau ya biar tayang lah. Itu kami berdoa sebelum tadi acara ini. Dan saya berharap orang itu adalah saudara yang telah digerakkan oleh firman sekarang untuk hidup lebih baik lagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Semoga kebenaran ini memberkati kita semuanya.